Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Amber Rahayu NIM 19031021134, kedua Wulan Dwi NIM 19031021135, ketiga Yunara Bara NIM 19031021138, keempat Berlian Septia NIM 19031021139, kelima Wahyu Puri NIM 19031021140, keenam Kavita Dea NIM 19031021151, ketujuh Handita Ayu NIM 19031021152, kedelapan Habibatul Nafsiyah NIM 19031021155, kesembilan Rivaldo Ade NIM 19031021157, yang terakhir Puput Febriana NIM 19031021165. Di sini kami akan menerangkan tentang bab 11 tentang biaya overhead pabrik departemenisasi BOP. Yang pertama, departemenisasi biaya overhead pabrik. Departemenisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau segmen-segmen yang disebut departemen yang dibebani biaya overhead pabrik. Adapun tujuan-tujuan dari departemenisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama, pembebanan biaya yang lebih akurat. Setiap produk atau pesanan yang diproses melalui departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik, yaitu bahwa biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP applied. Biaya tersebut didapat dari perkalian antara tarif yang ditentukan di muka atau anggaran dengan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Selanjutnya yang kedua, pengendalian biaya overhead pabrik. Departemenisasi biaya overhead pabrik memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis selisih biaya setiap departemen dengan membandingkan antara BOP applied dengan BOP aktual. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Wulan. Selanjutnya, Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Yang pertama, pengertian Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah departemen yang terlibat langsung dalam mengubah bentuk atau sifat dari bahan menjadi produksi jadi. Dalam menentukan jumlah departemen produksi yang terlibat, tergantung pada penekanan yang diberikan oleh sistem informasi biaya dalam menghimpun biaya-biaya di departemen produksi. Selanjutnya, pengertian Departemen Jasa. Departemen jasa atau pembantu adalah departemen yang memberikan layanan secara tidak langsung terhadap kegiatan proses-proses produksi. Pembentukan Departemen Jasa merupakan hal yang penting karena ikut serta membantu atau melayani berbagai kebutuhan yang ada di departemen produksi guna kelancaran proses produksi maupun departemen jasa yang lain. Faktor dalam menentukan jenis departemen produksi. 1. Adanya kesamaan operasional, proses, dan mesin-mesin yang digunakan di setiap departemen. 2. Lokasi dari operasional, proses pengolahan, dan mesin yang digunakan. 3. Pembagian tanggung jawab atas proses produksi dan biaya yang terjadi. 4. Hubungan antara sifat operasional terhadap aliran pengolahan produksi. 5. Jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Contoh dari departemen produksi. 1. Pemotongan. 2. Penjahitan. 3. Perakitan. 4. Pengepakan. 5. Pencampuran. 6. Percetakan. 7. Pengalengan. 8. Pengecoran. Dan 9. Pengecatan. Contoh departemen jasa. 1. Poliklinik atau medis. 2. Kafetaria. 3. Pemeliharaan. 4. Penanganan bahan. 5. Pemeriksaan. 6. Pembangkit listrik.
7 personalia, 8 pengamanan, dan 9 quality control. Selanjutnya adalah BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen adalah biaya yang dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau departemen produksi dan departemen pembantu lain. BOP langsung departemen adalah biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya perlengkapan pabrik, biaya perawatan dan pemeliharaan pabrik, dan biaya penyusutan peralatan pabrik. BOP tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau biaya yang manfaatnya dapat dinikmati oleh beberapa departemen. BOP tidak langsung departemen adalah biaya penyusutan gedung pabrik, asuransi kebakaran, biaya listrik dan air, pajak bumi dan bangunan, biaya perbaikan gedung pabrik, sewa bangunan, biaya air dan telepon, dan lain sebagainya. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. 1. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BPOP untuk setiap departemen. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dan dibebankan ke produk melalui departemen produksi karena proses pengolahan dari bahan menjadi produk jadi dilakukan di departemen ini. Selanjutnya yaitu tahapan dalam menyusun anggaran BOP. Yang pertama, menyusun anggaran BOP langsung per departemen pada kapasitas yang ditetapkan, baik di departemen produksi maupun di departemen jasa. Yang kedua, menyusun anggaran BOP tidak langsung departemen. Yang ketiga, mendistribusikan BOP tidak langsung departemen ke setiap departemen yang menikmati manfaatnya dengan dasar alokasi yang tepat. Yang keempat, menjumlahkan BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik. Untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen, BOP departemen jasa perlu dialokasikan ke departemen produksi. Setidaknya ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam mengalokasikan BOP dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama, menentukan dasar alokasi BOP departemen jasa yang tepat. Yang kedua, memilih metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Materi selanjutnya adalah metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi dibagi menjadi 3 metode. Ada metode langsung, metode bertahap, dan metode simultan. Yang pertama adalah metode alokasi biaya langsung. Metode langsung adalah metode pengalokasian biaya yang dilakukan secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi yang menerima manfaatnya tanpa melihat ada tidaknya departemen jasa atau pembantu lain yang menerima manfaat dari departemen jasa ini. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Meskipun ada anggapan bahwa jasa yang diberikan oleh departemen pembantu atau jasa hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, kenyataannya tidak demikian. Hal ini dibenarkan apabila selisih atau perbedaan biaya yang timbul bersifat tidak material dengan metode alokasi biaya yang lain. Tampilan pada tabel berikut merupakan ilustrasi dari proses alokasi biaya dari departemen jasa atau pembantu ke departemen produksi dengan metode langsung. Metode alokasi biaya bertahap. Metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produk dengan asumsi bahwa biaya departemen pembantu dialokasikan secara bertahap menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui kebijakan perusahaan, biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produk dan departemen pembantu lainnya. Pemulihan urutan alokasi biaya bertahap biasanya didasarkan pada besarnya
biaya atau besarnya manfaat dari Departemen Jasa. Departemen Jasa yang biayanya telah dialokasikan tidak lagi memperoleh alokasi biaya dari Departemen Pembantu lain, meskipun Departemen Pembantu tersebut juga menikmati jasa dari Departemen Pembantu lain yang biayanya dialokasikan. Selanjutnya, metode alokasi biaya simultan. Metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produk dan Departemen Pembantu lain dengan asumsi bahwa biaya yang dialokasikan ke departemen lain adalah biaya yang telah menerima alokasi dari Departemen Pembantu lain. Metode ini menggambarkan adanya aliran pemanfaatan jasa secara timbal balik di antara masing-masing departemen pembantu. Metode simultan merupakan metode yang lengkap dan sempurna jika dibandingkan dengan metode sebelumnya. Pada metode bertahap, walaupun Departemen Jasa telah mengalokasikan biaya ke Departemen Jasa yang lain, tapi kemudian dianggap selesai dan tidak dapat menerima manfaat dari Departemen Pembantu yang lain. Sementara untuk metode langsung, Departemen Pembantu sama sekali tidak melakukan alokasi ke Departemen Pembantu yang lain, tetapi tetap langsung ke Departemen Produksi. Oke, untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang pembebanan biaya overhead pabrik ke Departemen Produksi ya. Seperti yang slide yang sekarang kalian lihat ya di belakang saya. Di situ dijelaskan bahwa pada akhir periode atau saat pesanan selesai, biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk atau pesanan. Nah, untuk sistem perhitungan biaya di sini ada dua, yaitu secara pesanan dan secara proses. Untuk yang secara pesanan, yang pertama yaitu biaya overhead pabrik ditambahkan ke kartu biaya pesanan. Nah, untuk secara proses, biaya overhead pabrik atau BOP ditambahkan ke laporan biaya pokok produksi untuk masing-masing departemennya. Seperti itu. Terima kasih. Langkah-langkah pembebanan biaya overhead. Pada akhir periode, BOP aktual direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya di awal periode. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun ikhtisar BOP aktual ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua, mengalokasikan BOP aktual tidak langsung ke masing-masing departemen. Yang ketiga, mengalokasikan BOP aktual ke Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Yang keempat, menjumlahkan masing-masing departemen produksi. Selanjutnya, tarif menghitung selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, tarif total. Tarif total adalah suatu tarif BOP secara keseluruhan, baik itu BOP variabel atau BOP tetap. Rumus yang digunakan adalah taksiran BOP total dibagi ukuran kemampuan atau kapasitas. Yang kedua, tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif BOP yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Rumus yang digunakan adalah taksiran BOP tetap dibagi ukuran kemampuan atau kapasitas. Yang ketiga, tarif variabel. Tarif variabel adalah tarif BOP yang berubah sebanding dengan berubahnya volume produksi. Rumus yang digunakan adalah taksiran BOP variabel dibagi ukuran kemampuan atau kapasitas.